Sekarang kita lanjutkan yang sebelum UTS ya. Terakhir sampai di sini ya contoh transistor bipolar. Kita baru menghitung apa namanya arus basis, kemudian arus kolektornya dihitung dari masih basis ya, menggunakan arus basis dikali beta. Sehingga baru isinya ya, jadi dua cara nanti. Nah ini kita baru yang cara pertama. Di mana isi adalah IB dikali beta, kemudian baru loop kolektornya dihitung. PCE-nya berasal dari PCC dikurangi IC. Nah ini dia, sampai sini kemarin ya. Basis, pasti dia IB-nya adalah VBB dikurang VBE dibagi dengan RB. Ini di VBB, ini sama deh ya. VBB dan VCC-nya sama. Jadi cukup satu saja. Kalau VBB-nya berbeda, baru dua seperti ini. Ini untuk memudahkan aja. Jadi VBB dikurang IBRB, dikurang VCE, dikurang VBE sama dengan 0, sehingga IB-nya sama dengan VBB dikurang VBE dibagi RB. VBB-nya 10 kurang VBE 0,7, pendekatan kedua ya. 7 dibagi 1 mega. Yang 1 mega naik ke atas menjadi mikro. 10 dikurangi 0,7, 9,3 mikro. Ampere. Volt bagi ohm, ampere. Jangan lupa ya. Sehingga arus kolektornya, nah ini karena diketahui betanya ya, kita tinggal dikalikan beta dikali apa namanya IB-nya, sehingga dapat arus kolektor dalam mikro, kita tulis dalam mili. 1422,9 mikro dijadikan mili ya 1,4. Lihat, waktu kemarin kita antara penguatan ya, IB harus jauh lebih kecil dari isi ini. IB 9,3 mikro, kalau ini dia 1422,9 mikro. Atau dalam mili 1, ini mili pasti 1000 kalinya ya. Sehingga nanti PCE-nya adalah PCC di loop kolektor, hanya dibuat jadi dua tadi untuk. Nah kalau di sini agak membingungkan nanti. Nah di sini dia PCC dikurang isi RC dikurang PCE. IC-nya dapat dari tadi ini. Ini cara pertama. Nanti ada cara kedua IC-nya juga. Sehingga CE-nya sama dengan PCC dikurang isi RC. IC-nya 1,422 dikali RC-nya 2 kilo, hingga didapatkan 10 dikurangi. Ini kalau dikali kilo dengan mili jadi 1 ya. Jadi 2 berarti dia 2,845 ya. Nah 8 ini. 845 jadi dia 7,1. Nah bisa kita lihat nanti simulasinya, tapi yang ini ya tidak akan persis karena betanya tidak sama. Tidak persis sama ya. Yang kedua ya. 2 kilo 1 mega 10 volt. Ini baru yang 2 loop nanti kita buat juga. Jadi kalau dengan ukuran ini bisa langsung dapat ya. Ini aslinya dulu ya, yang aslinya. Harus IB-nya dulu. 0,3 tadi ya. Harus IC-nya 1,4. Ini nggak persis sama karena memang betanya nggak persis 100,3 ya. VCE-nya 7, sekian. Sama ya. Nah, kalau cara yang kedua kita jadikan ini 2 loop, jadi 10-10 VBB-nya. Ini sama di bawah. Dapatnya sama ya. Cuma 2 sumber tegangan ya. Kalau di atas kan 1. Jika tegangannya sama, PCC VBB ini sama. Kita buat 2 seperti yang untuk mudahkan. Ini adalah IB sama 9,3. Ini IC, Bapak ininya PCE 7, kurang sama ya. Tidak bisa persis sama ya, karena betanya tidak pas 153. Nah,
Kemudian kita lanjutkan. Bentar ya. Sekarang kita lanjutkan dengan berikutnya. Ini udah yang kemarin nih ya. Ini ulang. Jadi disipasi daya yang diserap berapa? Nah, nanti kalau waktu kita elektroanalog nanti ada beberapa. Nah, yang diserap dayanya adalah PCE dikali IC. Itu adalah disipasi daya kolektor ya. IC. Jadi PD-nya sama dengan 7,15 dikali 10 miliwatt. Dayanya. Jadi kita harus PCE dan harus kolektor. DC ini ya, DC. Nanti kalau AC lain lagi. Nanti kita kulas sendiri. Nah, sekarang mencari IC cara yang kedua. Tadi kan IC-nya adalah beta dikali IB. Jadi kalau umpamanya betanya yang kita ukur, jadi gimana? Kita harus mengetahui besarnya VCE. Tadi VCE kita hitung ya. Nah, VCE-nya harus kita ukur. Kalau tidak ya IC nggak bisa. IC itu adalah beta dikali IB. Nah, berarti diketahui betanya. Atau nanti IC-nya adalah VCC dikurang VCE dibagi RC. Jadi ada dua. Jadi ya dua-duanya betanya yang diketahui atau VCE-nya yang tahu. Kalau dua-duanya nggak diketahui, nggak bisa kita mencari IC. Kalau pengukuran pasti langsung dapat ya. Nah, kita simulasi tadi pengukuran langsung dapat. Kalau dalam perhitungan tidak bisa. Harus betanya diketahui atau VCE-nya yang diketahui. Boleh ya. Kalau tidak nggak bisa. Karena rumus beta nggak diketahui berarti IB kali beta nggak bisa. VCE nggak diketahui IC, VCC dikurang VCE bagi RC nggak bisa. Nah, ini harus salah satunya ya. Beta tadi betanya yang contoh di atas ya. Nih, contoh di atas betanya 153. Nih ya. VCE-nya yang kita hitung. Sekarang VCE-nya yang kita ketahui. Dari mana ketahuinya ya? Dari pengukuran ya. Dari pengukuran nih, 3,3 volt VCE-nya. Ini aktif nih. Betanya nggak ketahui berapa beta. Kita hitung lagi ya. Kita hitung lagi. Loop basisnya sama. Nah, ini sama deh. Nanti simulasi kita lihat. Loop basisnya sama. Ini 3,5 ya. 3,3 aja kita taruh ya. 3,3 ya. Lebih tepatnya. Kita buat loop, dua loop lagi atau satu juga bisa ya. Ini VCE-nya 3,3 ya, bukan 3,5. Nanti saya edit lagi. Nah, sekarang harus IB dulu. Jadi sama, loop basis sama caranya. Loop kolektor bisa dua cara mencari IC ya. Tapi loop basis satu cara. Jadi IB sama dengan VBB dikurangi VBE dibagi RB. Sama dengan tadi ya. 10 volt dikurangi 0,7 dibagi 1 mega. Tepatnya 9,3 tadi ya. 9,3 mega naik ke atas menjadi mikro. Volt dibagi ohm 8 ampere. Nah, ada kolektor. Kalau tadi kan beta dikali IB. Ini nggak ada betanya. Gimana kita mencari? Nah, kita loop sini. Tapi harus diketahui salah satunya. VCC-nya tadi VCC dikurangi IC RC. Kita mencari IC kan? Dikurangi VCE sama dengan 0. Ya, VCE-nya harus kita tahu. Nah, di sini VCE-nya 3,3 tadi ya. Nah, sekarang IC-nya, nah IC sama dengan ya bawah ke kanan ya ini, sehingga VCC dikurang VCE dibagi RC. Ini cara kedua mencari IC, jika VCE-nya diketahui. Kalau beta diketahui, berarti ya beta dikali IB. Jadi tidak ada hubungan dengan IB ini ya. Nah, tadi kan IB dia, IB dikali beta. Sehingga IC-nya 10 volt dikurang 3. Ini 3,3 ya, bukan 3,5. Bentar saya hitung dulu. Ya, saya hitung dulu. Dan cepat. Ini benar tadi ya, cuman hasilnya benar, cuman ininya yang 3,3 ya. Tapi ini kan 6,9 dibagi 5 kilo. Ya, ya. Isinya 5 kilo tadi ya. RC-nya 5 kilo.
PCE-nya 3,3 ya, bukan 3,5. Ini itu 3,3. Dapat 1,34. Berarti 6,7 dibagi 5 kilo. Kalau 5 kan dapat satu lebih kan, 6 ya. 6 dibagi 5. Kilo naik ke atas menjadi mili. Isinya 1,3 kita cek lagi. Mili ya. 1,3. Ininya mikro. Ya, berarti benar ya. Kita cek. IB harus lebih kecil daripada isi. Nah, sekarang bukan mencari PCE kita. Soalnya mencari berapa penguatannya. Karena PCE-nya ada diukur nih PCE-nya. Sehingga betanya berapa? Beta adalah IC dibagi dengan beta DC adalah IC dibagi IB. Jadi beta DC 1,34 mili ya, ingat. Ini mili 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 6. Naik ke atas dia menjadi 10 pangkat 3. Jadi 1,34 dibagi 9. Lalu kita sama jadikan mikro. Ini dikali 1000, 1340. Ini kita mikro. Atau jadikan mili boleh. Ini dibagi 1000. 0, 1, 0, ya, 02, 03, 0,0093. 1,34 dibagi 0, boleh. Ya, sama. Dapatnya 144. Ini yang keduanya. Ini jadikan mikro di atas ya. Yang milinya jadikan mikro menjadi 1340. Jadi mikro dengan mikro 1, ampere dengan ampere 1 ya. Habis. 1340 dibagi 9. Kalau dibagi 10 aja 134 kan? Nah, bagi 9. Nah, sekarang saya nggak mau jadikan mikro Pak mili aja supaya sama dengan atas. Sama, ini bagi 1000. Ya. Ini tetap 1,34 di bawah jadi 1000 kan ya. 3 depannya 1 ini kan, 1 komanya 2 3 0,0093. 1,34, nah ini sama-sama mili habis 1 ampere ampere. 13,4 dibagi 0,0093 sama. Jadi ada dua cara ya. Terserah kita mau menggunakan cara yang mana. Jadi di situ kita dari teknik umumnya ya, bukan elektro saja. Jadi kita itu bisa menghitung dengan berbagai cara. Seperti itu tadi, mencari IC bisa dua cara. Kalau betanya diketahui, berarti dia IB dikali beta. Tapi jika VCE-nya diketahui, beta tidak diketahui, berarti VCC dikurangi VCE dibagi RC. Itu ya. Jadi kita tidak satu cara. Nah, masih ada waktu ya, sebentar lagi. Nah, ini pendekatan. Tadi udah kita menggunakan pendekatan kedua ya. Secara kalau tidak disebutkan, kita selalu menggunakan pendekatan kedua. Tidak boleh kita mendekatan ideal. Karena cukup besar ya, karena tegangan transistor tidak terlalu besar ya. Kalau dia udah bisa, kalau sangat besar, ya ideal aja. Nah, ini pendekatan yang kita gunakan tadi adalah yang pertama adalah pendekatan kedua. Kalau ideal PBE-nya 0. Jadi kalau di sini PBE-nya 0, gimana? Ya, RCB-nya ya. Di sini PBB dibagi RB langsung. PBB bagi RB. Karena PBE-nya 0 ya kan? PBB dikurangi 0, ya sama aja kan? PBB dibagi RB. Itu pendekatan ideal. Nah, yang kedua kita tadi adalah pendekatan kedua itu yang kita gunakan ya. Jadi bukan pendekatan. Nah, kecuali nanti pendekatan ketiga nanti khusus itu. Nanti kayak pendekatan kedua yang sebagian besar transistor itu kita menggunakan pendekatan kedua. Kalau tidak disebutkan, kecuali disebut kau gunakan pendekatan ideal ya. Tidak. VCE ini ya. Basis apa namanya basis kolektor. VCE ini PCB ya VCE. Nanti saya perbaiki lagi ya. Ini VCE bukan. Ini VCE, ini VBE ya. Tadi dia udah tadi kita gunakan. Ya. Kata kedua, nah ini yang kita gunakan tadi ya. VBE-nya 0,7. Ini sebagian besar kita menggunakan cara pendekatan kedua kalau nggak disebutkan ya. Nah, soalnya walaupun sebenarnya VBE-nya ini VBE ya 0,7 yang kita tadi ini bukan VCB, VBE ya. Basis emitter. Ini kolektor ini. Nah ya, VBE 0,7. Yang lebih tinggi ini ya.
Ini kalau disebutkan nanti. Nah, ini ya. Biasanya ada yang 1 volt VBE-nya. Nah, ini kalau biar khusus dia ya. Nah, contohnya kita ambil nih. Gunakan pendekatan sesat ideal, pendekatan. Ini udah ya, nanti yang ketiga aja kita gunakan ini ya. Jika VBE-nya 1 volt. Kalau ideal, berarti ini langsung VBB dibagi RB. Kalau kedua, VBB dikurang VBE 0,7 dibagi RB. Kalau yang ketiga, sama VBB dikurang VBE, cuman VBE-nya 1 volt. Dibagi, nah, sama. Ini ya, pendekatan ideal, masih. Ya. VBE-nya 0. Nah, udah, harus basisnya sama rumusnya yang tadi. IB dikurang sama dengan VBB dikurang VBE dibagi RB. Nah, cuman karena VBE-nya 0, udah. Sama dengan VBB dibagi RB jadinya kan. Nah, kalkulatornya nih, karena betanya tadi ya, cara yang pertama. Beta dikali IB, 100, karena kalau betanya tahu. Cuman VCE-nya tidak. Nah, jadi dia cari isi cara pertama. Beta dikali IB. Ya, beta dikali IB. 100 dikali 31,9. Jadi dapatnya 3.190 atau 3,19. Ya. VCE-nya, VCC dikurangi ICRC. 15 volt dikurangi 3,9 mili. Nah, ini lihat kan, ini mili, ini mikro ya. Ini 31 Pak, ya 31 mikro, ini mili. 3,19 dikali 3,6, 15 dapatnya 3,54 volt. Nah, kalau di pendekatan ideal, berarti kan IB-nya lebih kecil ya. Cuma nanti IB-nya lebih kecil, atau IC-nya juga akan turun, dan VCE-nya naik. Ya, ini IB-nya 3,19, IC-nya 3,19, 31,9 ya, ini 3,19, ini 3,5. Pendekatan kedua jika kita gunakan, jadi tadi 31 dia menjadi 30, ya, 31,9 ya. Kemudian dikurangi 0,7. PBB dikurang PBE dibagi RB. Dapatnya 30,4. Turun kan? Karena dikuranginya. 1,9, 30,4. Sehingga nanti RIC-nya juga turun. Karena betanya sama, 100. 3,4, 100 dikali 30,4 dapatnya 3,04 mili atau 3.400 mikro. PCE-nya akan naik. Tadi kan PCE-nya berapa? 3,52 ya, 3,52. Dan VCE-nya adalah VCC dikurangi IC kali RC dapatnya 4. Tadi 3, ya, 3,52, 3,5. Sekarang dia menjadi 4. Ya. Nah, lebih tinggi lagi. Nah, ini transistor khusus ya, PBE-nya 1. Sehingga nanti arus basisnya akan lebih turun lagi karena pengurangnya lebih besar. 15 kurang 1, kalau tadi 0,7 kan, bagi 8-nya 29. Tadi 31,9, 30,4 menjadi 29. Walaupun nggak jauh-jauh amat ya turunnya ya. Isinya juga akan turun. Tadi 3,1, 3,19, 3,04, sekarang 2,9. VCE-nya akan naik. Yang tadi 2,5, 3, berapa tadi yang pertama? 3,5, 4,06, yang terakhir dia menjadi 4,2. Walaupun nggak terlalu tinggi ya. Nah, itu ada 3 pendekatan. Tetapi sebagian besar, kita kalau nggak disebutkan ya, kita menggunakan pendekatan kedua. Pendekatan kedua ya. Kecuali disebutkan. Nah, biasanya disebutkan itu adalah jika VCE-nya 1 atau di atas 0,7 ya, seperti ini. Kalau enggak, biasanya kita menggunakan pendekatan kedua. Walaupun di dalam kenyataannya VCE itu tidak sama dengan 0,7. Biasanya sedikit di bawah 0,7. Kalau yang biasa ya, bukan yang VCE-nya di atas 1 ke atas ya. Jika sampai 0,65 lebih ya. Tapi itu memudahkan perhitungan aja nih. Kalau kita ukur benar-benar tidak sampai 0,7. Tapi di atas 0,65. Nah, di atas 0,65, di bawah 0,7 ya, 0,65 berapa lah gitu ya. Nah, sekarang kita mau maghrib, kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan habis maghrib ya. Kita masuk ke bab baru ya, ke bab 6.
Belum, mungkin di portal belum, mungkin besok diambil ya, bisa gabung. Sekarang sekarang kita masuk ke dasar-dasar transistor. Ya. Ini di bagian ini nanti kita akan membahas kemudian bias. Kenapa bias balik? Ya, bekerja sebenarnya juga udah kita bahas ya. Ini sakarnya terbuka terus ya. Kemudian nanti untuk menentukan atau mengidentifikasi titik jenuh, titik potong ya, pada sebuah rangkaian bias basis atau bias basis ya, yang rangkaian kita buat tadi ya, bias basis. Mana titik potongnya antara IC dan PCI itu titik key sebenarnya. Jadi ya, itu titik key-nya, titik kerja. Ada 3 kemungkinan di sepanjang garis beban, di titik jenuh atau di titik cut off. Gitu ya. Ada 3 saja. Cuman di sepanjang garis beban dia banyak letaknya. Kalau di cut off hanya satu, pokoknya PCE-nya mendekati 0. Idealnya 0 ya, tapi dia tidak akan mendekati 0. Kalau dia di jenuh, maka arus kolektornya atau isinya mendekati maksimal. Maksimal artinya apa? Tidak ada pengaruh daripada VCE. Jadi VCE dibagi dengan RC. Atau nanti kalau dia bias pembagi tegangan, nanti ya mungkin di depan itu 47 ya, VCC dibagi RC tambah RT. Sekarang ini RE-nya masih 0 ya. Nanti menggambarkan bias emitter. Nah, nanti ditambah emiternya ada tahanan mana dia. Nah, gunanya apa itu? Itu nanti untuk kita bekerja pada daerah aktif. Salah satunya ya. Walaupun nanti di dalam prakteknya yang kebanyakan itu adalah dia bias pembagi tegangan. Kemudian gimana melakukan penunjukan sistem di luar rangkaian dan di dalam praktek. Jadi titik kerja transistor itu ya, ada 2 operasinya, yaitu bias basis dan bias emitter. Ya. Yang dasar dulu, nanti ada lagi, nanti khusus kita membahas pembiasan transistor, macam-macam nanti. Walaupun kenyataannya nanti untuk sebagai saklar dia adalah bias basis biasanya ya. Untuk sebagai penguat dia bias pembagi. Tapi akan bermacam-macam, ada bias basis, bias kolektor, bias emitter, bias basis emitter gitu ya. Itu yang terdapat untuk pembiasan. Nah, ini sekarang yang hanya bias basis yang seperti yang kita rangkai tadi ya. Saya inikan dulu yang ini ya, sebentar untuk simulasinya ya. Sebentar ya. Di yang dasar itu kita ambil dulu bias basis yang kita rangkai tadi di bab 5. Kemudian nanti namanya bias emitter. Nah, ini dari datasheet ini ya, variasi dalam penguatan arus. Yang HFE ya, ini kita tunjukkan dulu ya. Oke. Bahwa datanya itu tidak data tunggal. Namanya transistor yang sama, jenisnya, kalau kita ukur betanya nanti hasilnya itu bisa berbeda-beda. Karena dia range ya. Contohnya 2N3904 itu dia mulai dari 100 sampai 300. Selalu terlalu banyak ya variasinya. Bisa 101, 102, 103, 251 dan sebagainya sampai 300. Dan itu diukur adalah pada saat arus suhu ruangan itu ya. Ruangan dan arus kolektornya 10 miliampere DC. Kalau berbeda suhu, naik atau turun, dia juga akan berbeda. Walaupun nanti tidak drastis ya, nanti ada. Arus juga begitu. Arus naik atau turun, arus isinya dia juga akan. Untuk transistor yang sama, yang pertama dia 100, suhu 25. Suhu 30 dia akan beda. Pada suhu 25, harusnya 10 miliampere, dia 100. Tapi jika arusnya naik, dia akan berbeda lagi.
Artinya range-nya akan ini ya. Dalam kasus ini nanti ada kalau transistor dia tidak ada yang kebanyakan. Nanti kalau FET ada ya, kebanyakan FET itu sekian. Dia range juga ya sama. Kalau kita di FET nanti. Di FET ya. Tetapi kalau di transistor sudah kita lihat, pokoknya dia ada minimal, maksimal. Kebanyakan tidak ada. Pokoknya itu harus, kalau kita ini kita ukurnya gimana pada saat suhu ruangan dulu ya. Suhu ruangan dengan arus kolektor 10 mA, ukur dapatlah kita. Betanya itu dia. Karena di datasheet dia adalah range. Kita ukur transistor yang sama, itu belum tentu sama. Tapi kalau di simulasi satu ya, itu kita bikin 10, 100 rangkaian yang sama, dia akan sama. Tapi kalau dalam kenyataannya itu bisa berbeda-beda. Bisa sama, bisa berbeda. Ya. Tidak selalu berbeda, bisa sama, bisa. Jadi kalau transistor yang sama kita ganti, belum tentu hasilnya persis sama. Kalau di kenyataannya, tapi kalau simulasi dia tidak membedakan. Jadi betanya itu, kalau contohnya 2934 itu, di simulasi kita dia hanya sekitar 153. Ya. Lebih besar dari 100 memang, tetapi jauh di bawah 300 kan, separuh lebih lah. Itu sudah cukup bagus di pertengahannya. Dan yang lain tentu seperti itu juga. Jadi akan mempengaruhi suhu, kemudian arus IC juga. Range-nya cukup jauh, contohnya 100 sampai 300. Ini yang daya rendah ya. Kalau daya tinggi dia range-nya lebih kecil, tapi dayanya lebih besar. Nah, ini kan dayanya kecil. Di bawah 1 watt ya. Ini contohnya. Untuk suhu dulu ya pengaruhnya. Variasi dari penguatan arus terhadap suhu nih. Ini dia yang normal suhu kita ruangan ya, sekitar 25 sampai 30 lah ini ya. Ini dia 10 mA arusnya. 100 deh kan. Penguatannya HFE-nya 100. Pada suhu 25. Suhunya turun ini, umpamanya 55 minus ya, minus 55, dia arusnya tetap, dia dapatnya hanya 50 lebih. Ya. Tapi suhunya naik dari 25 sampai 125, berarti kalau air udah mendidih nih ya, 100 udah mendidih ini 125, tadi dia suhu yang pada ini sama ya, arusnya sama, dia akan lebih naik lagi. Hampir dia 150 lebih, tapi masih di bawah 200. Tetapi pada saat arusnya suhunya sama umpamanya nih, suhu ruangan. Arusnya menjadi dari 10 arus IC ya, menjadi 1 dia juga turun. Nah, turun dia ya. Dari tadinya 100 ini di bawah 100. 70 dengan ini kira-kira nih 85-an apa 80 atau 90 kurang ya, 85 lah. Ya. Kemudian tetapi kalau arusnya naik lagi umpamanya jadi dari 10 menjadi 100 mili, dia bukan naik terus ya. Kalau ini kan naik tadi ya. Ini mau turun. 100 ya ini. Hanya 50 penguatannya. Jadi ada pengaruh arus, IC, dan suhu akan mempengaruhi dia. Tapi naik dia, suhunya tidak selamanya dia akan naik. Arus ya, harus dia akan pada maksimalnya di sini dia 10 ini. Di bawah 10 dia akan turun, arus di atas 10 dia juga akan turun. Kalau suhu naik, naik terus, turun terus. Makanya di transistor itu dikasih biasanya pendingin ya, supaya dia tidak terlalu. Jadi transistor ini di S saja 0 derajat kan, bonus sedikit lah ya. Ini di minus 55 masih bekerja nih, cuman penguatannya sudah turun. Jadi kalau pada suhu dia minus itu biasanya di utara khatulistiwa kita ya, di Eropa, Cina, Jepang, kalau ini Australia gitu ya, di selatan, nah itu pada transistor masih bekerja itu. Cuman dayanya akan berkurang. Tadi umpamanya, kalau umpamanya radio, dia memancarkan, dia sampai 100 kilo dia masih nyampe. Sekarang dia udah berkurang. Dayanya ya dia pancarnya. Itu kan masih daya. Itu dia ya, terhadap suhu. Jadi, supaya transistor kita ini tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan suhu, nanti, sama dia tentu pendingin ya. Jadi variasinya di 3:1 ya, dari 100 menjadi 3 atau 300 menjadi 1 penguatannya. Nah, sekarang kita garis beban. Setiap transistor itu punya garis beban. Karena garis beban itu dibuat pada saat arus IC-nya maksimal atau pada saat tegangan VCE-nya maksimal.
Kalau arus isinya maksimal, berarti dia di sini itu kan VCC dikurang VCE bagi RC ya. Berarti VCE-nya mendekati 0. Seolah-olah short. Nah, kalau VCE-nya 0 kan short. Tapi transistor kan tidak short 100% ya. Berarti VCE-nya di dalam kenyataannya tidak benar-benar 0, tapi mendekati 0. Harusnya maksimal. Sehingga nanti harusnya VCC dibagi dengan RC. Itu garis beban. Itu titik pertama garis beban. Beban itu seperti koordinat ya. Ada sumbu X-nya, punya sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya harus maksimal. Itulah disebut arus saturasi. Tidak ada lagi arus di atas itu. Kalau dalam perhitungan nanti arusnya di atas isi saturasi, ini disebut isi saturasi ya, maka ada pasti arusnya itu dia jenuh. Orang dia satu VCC bagi RC saja dia ada jenuh, apalagi nanti lebih besar lagi. Dalam kenyataannya tidak akan lebih besar, dalam perhitungannya bisa. Nah, nanti itu perbedaan perhitungan dengan kenyataannya ya, dan simulasi juga sama. Harusnya tidak akan bisa lebih dari VCC bagi RC. Tapi dalam perhitungan bisa nanti. Kemudian, satu lagi di sini dia VCE-nya. Mendekati 0. Berarti di short ini ya. Kalau harus jenuh ini, short. Kalau VCE-nya sama dengan VCC, nanti ini berarti dia akan putus. Kebuka ya. Satu short, satu kebuka. Short, yang satu open. Kalau open ya tegangan sama dengan. Ini tegangan paralel ya. Tegangan sini sama dengan tegangan. Nah, ini disebut arus saturasi, IB saturasi ini, arus maksimal. Ini disebut VCE cut off nanti. Nah, ini disebut titik kerja. Titik kerja itu tidak boleh arusnya 0 atau VCE-nya 0. Dia arusnya dalam mili, VCE-nya itu tidak boleh di bawah 1 volt. Nah, itu dia kerja. Kalau di bawah 1 volt udah mendekati sini. Walaupun belum dia jenuh, tapi udah mendekati jenuh. Nah, ini titik kerja kemarin kan. Ini adalah daerah ohmik. Ohm berlaku hukum Ohm di sini. Penguatannya lebih rendah dari isi dibagi IB. Dari ini ya. Bisa saturasinya dibagi isi ini kecil. Dari sini dia yang standar sama. Penguatan 100 semua, 200 semua. Kemudian VCE, nah ini dia. Kemudian, ini daerah jenuh nggak boleh ya, daerah breakdown. Saturasi, daerah cut off, daerah aktif. Ini daerah aktif. I-nya ada di sini ya. Berarti ada arus, ada tegangan. Ini breakdown nggak boleh ya. Kalau melewati berusak. Itu daerah 3 daerah. Nah, gimana nih untuk menentukan ini nanti cepat? Yang ini dulu ya, jenuh dan cut off ya. Nah, kalau aktif nanti kalau dia nggak jenuh, nggak cut off pasti aktif. Kalau dia aktif, pasti nggak jenuh, pasti tidak cut off gitu ya. Cut off itu sumbat ya istilah bahasa kita. Titik sumbat ini kan tutupnya. Jadi jenuh, nggak ada lagi arus. Tapi dalam perhitungan nanti arusnya bisa lebih besar dari isi saturasi ya. Dalam perhitungan tapi ya. Ini bias basis yang udah kita kerjakan sebelumnya. Rangkaiannya ya. Nomor 62 ini di atas 62A. Nah, ini ya. RB-nya kamu ketahui nih. Nah, di sini jika RB-nya, nah contoh berikutnya, rangkaian ini jika RB-nya, nah, saya ambil aja ini ya, supaya nah ya, jika RB-nya 1 mega, nah, maka arus basisnya, nah berarti PBB dikurang VC, pendekatan kedua ya, karena tidak ada disebutkan pendekatan ketiganya ya. Biar kelihatan langsung ya. RB-nya 1 mega. Gitu. Jadi dia PBB dikurang VCE dibagi RB. Ini 1,715 dibagi 1 mega, berarti 15 kurang 0,7, 14,3 mega ke atas menjadi mikro. Nah, 1 mega sama dengan mikro. 1 dibagi 1 apa juta ya. Apanya? 1/1 juta, 1/1 juta mikro. Sehingga isinya, jika betanya 100 nih ya,
Yang paling kecil untuk 2N3904, arti beta 100 dikali arus IB. Ini 14, ini sama 14,3. Kali 100, arti 1400 mikro. Nah, saya ini kan aja ya, lalu sama dengan, kalau 1000 mikro itu nggak biasa orang. Tapi boleh nggak? Boleh. Nah, ya, 1430 mikro. Atau sama dengan, dibagi 1000, 1, 2, 3, 1,43 mili. Ini 14,3 mikro, ini 1400. Lebih besar ya, udah benar. Jadi kalau ini lebih besar, berarti kita salah perhitungan. Tidak mungkin IB lebih besar daripada IC. Kecuali nanti ininya, VCE-nya ini, VCC-nya 0 ya. Kalau 0 ya nggak ada, 0 kan. VCC 0, IB ada. Tapi jika VBB 0, ya ini IC tidak akan ada. Itu kebalikannya ya. Jika VCC-nya 0, IC akan tetap ada. IB tetap ada. Tapi jika VBB-nya yang 0, IC otomatis 0. Berapapun besar VCC. Nah, jika ini 0 dia, ini di dalam terbuka. Jadi kalau terbuka tidak ada arus yang ngalir. Tapi bisa kita lihat contohnya ya. Nah, contoh dulu simulasinya ya. Bisa kita buktikan. 16 tadi ya. Omega ya. Kita ambil dulu yang aslinya ini dulu. Nanti baru kita lihat jika VCC-nya 0, IB ada nggak? Jika VBB 0, C ada nggak? Ini isi sama IB aja ya. C, ini IB 14 mikro, ini 2,3 lah ya. Ini 14,3. Sekarang kita coba VCC-nya yang mana? Ada nggak arus IB? Arus IB tetap ada, isinya yang mana? Oh, ya. Oh. Jadi kan 0 dikurang ini dibagi dengan RC. Ya, minus itu ada. Karena harus minus. 14 tetap ada ya. Kebalikannya, jika IB-nya yang, VBB-nya yang 0, 15 tadi ya. Nah, masa harusnya negatif? Ada harus negatif. Ininya yang 0. Sisinya ada. Tidak harus nano yang ada kan? Ini harus ada, harus IB kan nano pico apalagi. Nano aja nggak ada. Nggak keukur ya ukurnya. 0. Padahal ini ada 15. Jadi tadi, kalau ini ada, loop ini nggak mengaruh terhadap. Tapi loop ini mempengaruhi loop kolektor. Loop basis mempengaruhi loop kolektor. Tetapi loop basis tidak bisa dipengaruhi oleh loop kolektor. Ini 0, ya tetap aja di jalan. Tapi kalau ininya 0, ini kenapa? Ini nggak ada, ini keputus. Seperti transistor saklar terbuka. Kalau saklar terbuka, ya arus isinya nggak ada. Tetapi kalau PCC-nya 0, gitu kan? 0, kan? Tetap aja. Saklar terbuka di sini, arus tetap sini dia. Nah, itu bedanya ya. Jadi dia isinya boleh 0, tetapi IB-nya tidak apa-apa. Tetapi jika IB 0, walaupun dia kecil ya, isi otomatis akan. Nah, jika 1 mega ya. Jadi, kemudian jika ini VCE-nya, apanya? Isinya 1,43 dikali 3 kilo, 15 dikurangi 1,3 dikali 3 kilo, 1,3 ya. Kilo dengan mili, 1 kan? Ampere dengan ohm, volt. Jadi ini kali 3. 3 tambah ini 12, 4, sekian lah ya. Apanya? Dari 10,7. Ini titik kerjanya berarti adalah IC-nya 1,43 tadi, PCE-nya. Ini titik kerjanya. Tapi ini dia dalam IC-nya dalam mili, PCE-nya dalam volt. Ini dia. Titik kerjanya tadi. 10 gitu kan, dia hanya 10. Ini 1,43. Berarti dia transistor ini pada saat ini 1 mega dia bekerja pada daerah aktif. Udah ya, bekerja pada daerah aktif. 1 mega. Nah, transistor itu bisa kita geser-geser dia.
hanya dengan mengubah RB. RB-nya kita kecilkan dari 1 mega dapatnya apa. Jika kita tambah, dia jadi apa. Ya. Nah, kita coba. 1 mega tadi dulu ya. Ini secara grafis ya, sama lah ya. Ini titik jenuh. Disebut titik jenuh itu adalah jika basisnya ditambah terus tegang basisnya, arus IB-nya tidak bertambah lagi. Arus IC-nya ya, jenuhnya kan C ya. Padahal dia IC itu kan yang cara keduanya ya kan sama dengan VCC dikurang VCE kan dibagi dengan RC. Jika VCC-nya naik lagi, dia tidak bertambah lagi. Nah, itu dia sudah jenuh. Jadi caranya juga bisa nanti dengan menambah besar IC kan. Hanya adalah dengan hambatan basisnya. Jika RB-nya terlalu kecil, ini dia rangkai pada sini. Berarti kan IB akan besar kan? Ini jika kecil kan pembagiannya kecil, IB akan besar. IB besar tentu isi akan besar. Nah, isi besar dia kan, jika melewati VCC dibagi RC, dia akan sama saja dia akan jadi. Tapi jika RB-nya makin besar, berarti kan IB-nya kecil. IB kecil, tentu isi kecil. Jika isinya kecil, tentu VCE-nya besar. Sehingga dia akan mengarah ke arah cut-off. Nah, kalau ini kan pas aktif ya. Jadi dengan rangkaian yang sama, kita bisa membuat dia sebagai, kalau ini sebagai penguat, bisa sebagai saklar terbuka, bisa sebagai saklar tertutup. Untuk saklar terbuka apa? Berarti PCE-nya mendekati 0. Kenapa? Saklar tertutup ya, PCE-nya mendekati 0, harusnya IC-nya besar. Kalau saklar terbuka, putus ya, berarti IB-nya yang tidak ada atau mendekati 0. IB mendekati 0 otomatis isi mendekati 0 kan? Enggak, ini terbuka. Sehingga VCI sama dengan VCC. Harus isinya 0. VCI-nya mendekati VCC. Itu dia saklar terbuka. Kalau ada arus dalam mili, tegangan dalam volt tidak mendekati 0, dia berarti dia sebagai penguat. Ini contohnya sebagai penguat. Tapi rangka ini tidak digunakan untuk penguat ya. Karena tidak stabil. Kenapa tidak digunakan? Kan bisa sebagai penguat. Ya. Karena bahkan RB yang terlalu kecil, maka arus isi juga akan terlalu arus itu hambatan basisnya kecil, IB besar kan, sehingga juga isi sama tambah sedikit ya. Terus basis dulu. Jadi besar. Ya. IB ya. Karena pembaginya mengecil, itu hasilnya akan besar. Dan, nah, sini ada belum selesai ini. Dan menjadikan arus kolektor menjadi arus kolektor RB-nya. Jadi jika RB-nya kecil, tentu RB-nya akan besar kan, karena pembaginya akan kecil. Nah, pada saat yang sama menjadikan arus kolektor IC menjadi terlalu besar. Karena kenapa? IC itu adalah IB dikali dengan beta. Salah satunya ya. Kemudian arus kolektor IC menjadi terlalu besar. Dan tegangan kolektornya otomatis akan mengecil. Ya dia kondisi ini berada dalam keadaan jenuh. Kalau dia sebagai saklar, dia saklar tertutup. Sehingga tidak ada tegangan.
Ya, arus IC-nya maksimal. Nah, titik jenuh di mana garis beban berpotongan dengan daerah jenuh. Nah, jadi ya, jenuh. Kembali ke atas, garis beban ya. Nah, ini titik jenuh. Di sini kalau ini dia short, ini seolah short, PCE-nya mendekati. Tapi kenyataannya tidak nol, ya, tapi mendekati. Maka dia mendekati. Dalam perhitungan untuk memudahkan dibuat nol. Ya. Jadi, arus, nah, ini pakai titik jenuh. Ini caranya seperti PCE kan. Soalnya seperti ini dia. Short, tapi tidak mungkin short benar ya. Kalau saklar kan benar short. Soalnya saklar penting. Saklar bertitik. Sehingga VCE itu tidak dalam nyata tidak benar-benar, tapi 0, sekian gitu ya, di bawah 1 volt. Tidak akan benar-benar 0 ya. Dalam perhitungan kita buat 0, memudahkan ya. Jadi tadi jika RB terlalu kecil gitu ya, kita lihat simulasinya. Akhirnya sama ya. Kalau tadi kan ada arus IC, ada arus IB, ada VCE ya. Kita lihat. Yang dalam keadaan 1 mega. Nanti kalau dia RB-nya terlalu kecil, nah ini ya. Dan ini terbuat lagi VCE-nya. Semuanya ada. Nah, ya. IB-nya 14,3. IC-nya mikro ya, 14,3. IC-nya 2,23 lah ya, 2,28, 2,3 mili. Ya. VCE-nya 8 volt dengan VCC 15, hampir setengah ya. 8 setengah. Kalau pasir 7,5 kan. Nah ini kalau 1 mega. Kalau kita buat katanya kecil tadi ya, jika RB kita ada lagi terlalu kecil, jangan urusan 0, kecil saja. Nah, kita lihat lagi, jika RB terlalu kecil, dia akan short ya, RB. RB kecil. Nah, coba. Tapi bukan benar-benar 0 ya. PCE-nya masih ada, tetapi sudah mendekati 0. Kita ambil aja dia umpamanya kita beri dulu 1 kilo. Dari 1 mega menjadi 1 kilo. Turun 1/1000 ya. Dibagi 1000. 1 kilo. Kali dulu 1 kilo ya. Tadi dia 1 mega itu dia aktif ya. Nah ya, 1 kilo ya. Kita jalankan lagi. Ya. Arus IB-nya ya, 14. Ininya malah hanya 4. Masa IB-nya lebih tinggi? Sedangkan lihat ini ya, mendekati 0 kan? Dalam mili nih, PCE-nya mili. Ini dia mendekati ini. PCC dibagi RC berapa? Harusnya kan 5, maksimalnya 5. PCC dibagi RC 15 dibagi 3 kilo 5 mili. Ini dapatnya hampir 5. Tidak akan mungkin di sini kalau dalam simulasi atau dalam kenyataannya ya, ini lebih besar. Tapi dalam perhitungan bisa lebih besar. Karena nanti apa ini? Katakan ini 100 saja. Ini menjadi isinya adalah 14 mili dikali 100 itu bisa 1400 mili ya. Nah, ini kan nggak mungkin. Padahal isi maksimalnya adalah 5 mili. 5 di mana? PCC dibagi RC. Itu adalah isi maksimal. Ini dia mendekati ini. Makanya ini disebut jenuh. Karena VCE-nya mendekati 0. Nah, ini nanti satu lagi. Bentar. Satu lagi. Ini kan kalau dia kecil ya. Dari 1 mega saya jadikan 1 kilo. Kalau dari 1 mega tadi kita jadikan 100 mega gitu mamanya. Nah, tadi kita kecilkan ya, sekarang kita besarkan. Akibatnya apa? Dari 1 mega dia aktif tadi menjadi 100 mega M besar ya. R kecil itu 100 mega ohm. Tadi 1 mega kan? 100 mega. Kemudian kita turunkan 1 kilo tadi 100 mega. Dia ini malah VCC-nya CE-nya mendekati 0. Harusnya mendekati arus maksimal,
15 dibagi 3, VCC dibagi RC. IB-nya akan besar. Nah, sekarang RB-nya kita besarkan, berarti IB-nya akan turun ya. 1 mega aja tadi dapat 1,15, 14,3, 14,4 tadi ya. Apalagi 100. Nah, 100 dia kan dalam nano itu mendekati 0 ya. Nah, 0 lah ini IB-nya. Ininya dalam mikro, 11 mikro. Isi itu kecil, isi itu dalam mili harusnya. Sehingga VCE-nya mendekati VCC ini. 15, tapi dia tidak akan bersama. Karena ini tidak mungkin 0. Nah, 14,967 kalau di belakang 15 kan. Ini dia menjadi daerah cut off. Arus ininya saklar terbuka. Kalau tadi pada saat RB-nya 1 kilo, saklar tertutup. Pada saat 1 mega, ini bukan saklar. Karena dia harus ada, tegangan ada. Jadi saklarnya tidak dibuka, tidak tertutup. Harus ada, tegangan ada. Dia sebagai daerah aktif. Ini dia. Rangkaiannya sama. Nah, ini saya kembalikan ke 1 mega lagi. 1 mega, jadi dia dengan rangkaian yang sama, kita bisa membuat transistor itu, rangkaian transistor ini menjadi saklar terbuka, saklar tertutup, atau sebagai penguat. Walaupun nanti bias basis ya, ini bias basis ya, tidak dipergunakan untuk penguat karena tidak stabil. Terlalu mudah berubah terhadap perubahan suhu, terhadap perubahan arus. Nah, ini kita lanjutkan ya. Sedikit lagi, jam 7 kita masih 18 menit lagi lah ya. Bisa ini enggak? Sumber dayanya ini kan mendekati sini. Isinya ini dalam perhitungan ya. Jika buka 15 dibagi 3. Idealnya nih. Tapi dapatnya tadi kan 4,96, nah, ya kan? Tidak mendekati 5. Ini disebut IC saturasinya adalah VCC dibagi dengan RC. Kalau IC, nah, IC kan VCC dikurangi VCE karena VCE-nya mendekati 0 tadi. Tapi kenyataannya kan tidak pada benar 0. Ya, tidak benar 0 ya. Ya ada walaupun 0, walaupun 0, kan tetap aja mengurang ya. Tidak akan dapat 5 tetapi mendekati 5. Makanya saturasinya adalah VCC dibagi RC. Itulah arus maksimal yang tertinggi. Jika ada dalam perhitungan lebih dari itu berarti dia jenuh. Kalau orang sama dengan ini aja jenuh apalagi. Tapi dalam simulasi atau dalam pengukuran tidak akan pernah arusnya lebih dari VCC bagi RC. Karena gimana pun VCE-nya tidak benar-benar. Nah, ini sedikit bawah. Ini arus maksimal. Nanti juga VCE-nya tidak akan persis 5 sama dengan VCC. Sedikit di bawah. Karena gimana pun dia arusnya masih ada walaupun kecil. Tadi sudah kita lihat ya. Jadi arusnya kecil, tapi dia masih ada. Sehingga VCE-nya hanya 14, sekian. 12,9. Ininya arusnya VCE-nya mendekati 0, ya arusnya tidak benar 15 dibagi 3, tapi sedikit di bawah 15. Atau VCC dibagi, sedikit di bawah VCC dibagi RC. Nah, itu tiga-tiganya bisa kita gunakan, dia bukan dari daerah. Nah, titik cut off udah kita coba tadi tuh. Nah, seperti ini dia. Pada saat apa? Arus RB-nya itu terlalu besar. Tadi kita buat 100 mega aja ya. Belum dalam giga tuh, 100 mega saja. Dia sudah mendekati tegangan VCE. Nah, jelas ya. Nah, kita coba tadi ya. Dengan satu, nanti saya coba supaya ini ya, saya copy aja ya. Supaya 3 gambar. Nah, dengan ini yang berbeda-beda. Itu dulu ya. Bisa kecilin lagi. Ini yang 1 mega yang aktif ya. Bisa kecilkan dulu. Ya. Nanti satu lagi di sini ya.
supaya langsung kelihatan ya. Ini 1 meja tadi, ini 1 kilo, kemudian yang di bawahnya 100 mega. Nah, ini naik 100 kali, ini turunnya 1000 ya, kita naikin aja 1000 kali lah. Jadi 1 mega, 100 mega berarti 1 giga aja ya. Atau 100 kali nggak apa-apa lah 1 mega gitu. Jadi tiga-tiganya nanti akan hanya dengan merubah RB ya. Jadi kita buat variabel ini, yang variabel kita bisa membuat rangkaian ini IB-nya dulu. Sambil di sini ya. B, IC, ini ya, IC-nya, ini PCE. Ini aktif berarti ya. Arus IB dalam mikro, arus IC dalam mili ini 2, ininya 8 dari 15 maksimal. Ini yang 1 kilo kita turunkan. Ini besar sekali karena pembaginya kecil. Ininya mendekati PCC bagi RC harusnya 5 ya, ini mendekati 4,93. Ininya mendekati 0 mili. Sudah sampai 0,038 volt atau 38 mili. Nah, ini yang ketiga, kita taruh 100 mega, isinya sekarang IB-nya mendekati 0 karena dalam nano ya, dan 0 itu ya. Isinya akan mendekati, nah ini kan mikro ya, 0 juga, tapi tidak 0 ya, karena ini kan 0 nano. Ini masih ada tapi sangat kecil, sehingga VCE-nya mendekati VCC. Jadi mana dia harusnya 15, depannya 14,9. Inilah cut off, saklar terbuka, ini saklar tertutup, isinya mendekati VCC bagi RC, saturasi kan, ini daerah aktif. Kenapa? IC ada dalam mili, VCE dalam volt, ya, 15, dalam volt, ininya masih dalam mili. Nah, kalau ini dalam mili, IB-nya. Sehingga kalau ini dalam perhitungan, ini IB-nya sangat besar nanti, IC-nya. Ininya bisa minus malah. Nah, kalau di minus, berarti ini jenuh. PCE minus jenuh dalam perhitungan ya, dalam kelihatan tidak mungkin minus. 0 saja udah bagus. Ya. Yang dekat dia 0 ya. Ini 15, tidak mungkin lebih nanti. Kalau jenuh udah pasti dia lebih. Tidak mungkin minus. Nah, dalam perhitungan tiga buah bentuk rangkaian dengan mengubah arus IB atau dengan mengubah apa namanya RB-nya. Jika RB-nya sekian, rangkaiannya sama, jadi dia bisa bekerja. Nah, ini kita ambil ini tadi untuk yang berbeda. RB-nya juga berbeda. Berapa arus jenuh? Nah, berarti sini doang. Arus jenuh adalah harusnya di sini maksimal ya 30 dibagi 3 ya. VCE-nya mendekati 0. Jadi kita tidak, untuk mencari arus jenuh kita tidak perlu dari ini. Dalam hitung ya, kalau dalam rangkaian ini nggak ada ya, ini juga nggak ada. Dalam bentukan berbeda dengan pengukuran atau simulasi. Kalau simulasi ini PBB nggak ada ya, IB nggak ada, IC nggak ada. Gimana mencari arus jenuh? Nah, ini dia dalam hitungan. Kita sini aja. PCC dibagi dengan RC. Itulah artinya. Ini dia soft. Sehingga PCC dikurang isi RC, dikurang VCE kan 0 kan. Jadi tinggal PCC dikurang isi RC isi sama dengan PCC dibagi RC. Itulah harus jadi. Nah, isi saturasi PCC bagi RC. Jadi kita tidak perlu ini. Dalam perhitungan tapi ya, simulasi nggak mungkin. Kalau simulasi adalah pengukuran, jika IB nggak ada, otomatis C nggak ada. Nah, 0 tadi kan. Kemudian, untuk menghitung cut off-nya, nah ini dia berarti, ini dibuka. Sehingga kalau ini dibuka kan arus nggak ada, arus 0, isi 0. Nah, jadi
IC. Nah, ini dia. Ya. Ini jangan saturasinya ada ya. IC dikali RC dikurangi VCC. Jika isinya 0, 0 dikali RC, 0. VCC-nya sama dengan VCE. VCE-nya 0. Kan? VCC dikurangi isi RC dikurangi VCE. Isinya 0. VCC dikurangi isi RC sama dengan VCE. Isinya 0. Berarti VCC sama dengan VCE. Dalam teori. Dalam prakteknya, dia tidak akan persis 30. Dia pasti sedikit di bawah. Dan ini harus ada RB, harus ada RB. Itu perbedaan antara perhitungan dan pengukuran. Nah, ini contoh lagi. Sama nih. Tadi ininya masih 3 kilo, ini 30 ya, ini kita turunkan. Sama dapatnya. Tapi isinya akan turun isi saturasi. Tadi kan 30 bagi 3 dapat 10. Sekarang 9 dibagi 3 dapatnya 3. Tadi dia 30 dibagi 3 dapatnya 10 mili. Sekarang 9 dibagi 3. Nah, ini nyesot. Ada 3. CE-nya sama. 9. Nah, yang ketiga. Nah, ini dia kan. Nah, 10 dia sejajar. Jika yang berubah adalah VCC, maka dia akan sejajar. Sudutnya sama ya. Sudut sama tapi besarnya turun ya. Oh, ini IC-nya 9 dibagi 3 kilo dapat 3. Ini 30 dibagi 3 dapat. Tetapi nah, kalau yang berubah adalah RC, yang tetap VCE. Karena ini yang tetap kan RC ya. 3 kilo. Yang berubah VCE. Kalau yang berubah RC, di bawahnya, VCC-nya tetap, 15. Ini 1 kilo. 15 dibagi 1 kan? Pas dibagi 1, dia dapatnya 15 mili. Nah, 15 mili. Kemudian, harusnya VCE-nya 15. Kita buka doang ya. Kemudian, yang 1 kilo berubah. Ininya jadi 3 kilo. Ini tetap 3. Sehingga dia menjadi kurang kan? Tadinya dibagi 1, sekarang bagi 3. 15 dibagi 3. Dapatnya 5. Sedangkan VCE-nya tetap 5, 15. Nah, kalau ini dia akan ini tetap nih. Tadi kan ini ke sini, dua-duanya ke sini turun ya, dua-duanya turun. Tadi 15 dengan 30, ya. Ininya 9 dengan 3 gitu kan. Ini sama. Ini tetap 15. Sudutnya ya. Nah, ini RC makin kecil RC-nya gitu kan. Dia akan lebih besar sudut. Nah, sudut ini nanti ada gunanya nanti itu ya. Kita untuk rangkaian elektronika nanti. Nah, RC lebih besar ya. Kalau RC-nya sama dan yang berubah adalah VCC-nya, ya dua-duanya turun. Ininya RC dan IC dan VCE-nya akan turun. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau RC-nya tetap nih, dua-duanya turun. Nah, cuman sudutnya sama, kemiringannya sama. Nah, ini kemiringannya berbeda. Tetapi ininya VCE-nya sama. Yang berubahnya arus. Sudutnya berbeda. Nah, ini yang disebut kemiringan slope-nya nanti ya. Jadi besarnya slope itu adalah sek per RC. Nah, nanti akan kita gunakan ini untuk rangkaian elektronika. Di operasi udah kita ini tadi ya, ada 3 menggambarkan titik Q ya. Jadi kalau untuk menggambarkan titik Q, kita harus loop basis dan loop vektor harus ada. Nah, tadi ya. Kita sampai sini dulu, 55 ya. Loop, tapi kita lanjutkan. Nah, sampai di sini ininya belum saya kirim ke itu ya, nanti di sini saya masukkan ya. Nah, sampai di sini ya kuliah kita ini. Terima kasih, nanti kita lanjutkan lagi masih bab ini ya. Mungkin lanjut juga bab 7 nanti. Nah, nanti saya akan upload dua-dua aja sekali.
Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, tutup ya.